Ika itu artinya itu, bukan satu. Kalau satu itu tunggal, banyak orang yang salah paham. Jadi bin Ika, beda-beda itu, tunggal itu. Artinya secara esoterik bahwa pemahaman ketuhanan itu sebetulnya sumbernya satu, kausa prima. Tetapi ketika mewujud dalam konteks sosial, dalam konteks budaya, itu kemudian secara eksoterik berbeda-beda. Kira-kira seperti itu yang dipikirkan oleh Eyang Kita Butantulan. Entah kita setuju atau tidak, memang asalnya seperti itu. The origin of Bhinneka Tunggal Ika. Nah, kita lanjutkan. Konteks aslinya Bhinneka Tunggal Ika ini seringkali orang bisa salah paham. Sarjana-sarjana barat yang terbiasa berpikir homogen di masyarakat yang monolitis ya sifatnya, menuduh ini sebuah sinkretisme. Tetapi sebenarnya kalau saya istilahkan bukan sinkretisme. Sinkretisme itu percampuran agama. Tetapi saya menyebutnya teologi kerukunan. Karena Siwa dan Buddha sendiri itu sebagai agama yang dominan di Majapahit itu tidak lebur menjadi satu, tetapi berdampingan begitu harmoninya. Karena menyadari perbedaan Bhinneka Tunggal Ika, tetapi mereka punya komitmen untuk bersatu, Tunggal Ika. Kemajemuan agama dipandang sebagai manifestasi dari kebenaran tunggal atau Tanhana Dharma Mangrua. Tidak ada kebenaran yang mendua. Dan ternyata dalam salah satu ucapan pujangga yang sejaman dengan Tantular, yaitu Empu Prapanca, dalam kitabnya yang sering dikutip oleh Bung Karno, Pak Yamin, yang berjudul Negara Kertagama, itu digambarkan prinsip itu yang ternyata ajaibnya itu yang diteruskan oleh para founding father kita dengan istilah ketuhanan yang Maha Esa. Pada zaman Majapahit disebut Tuhan itu prinsip tertinggi. Nataning anata, patining jagat pati, yangning yang inisti. Sang pelindung yang mutlak, raja penguasa alam semesta, Tuhan yang mengatasi konsep-konsep ketuhanan yang berbeda-beda. Jadi boleh saja umat Islam punya konsep yang berbeda dengan Kristiani, berbeda dengan Hindu. Tapi sebenarnya Sang Empu mau menegaskan yang kita sembah itu bukan konsepnya Tuhan, tapi yang kita sembah itu Tuhan. Dan bersamaan dengan perbedaan konsep-konsep Tuhan yang diistilahkan Bung Karno dalam kuliah tentang Pancasila, Begrip Vanguard, sesungguhnya Tuhan itu satu. Dan itu prinsip tertinggi, entah bagaimana kita mendefinisikannya, karena itu bukan tugas negara untuk mendefinisikan Tuhan, tetapi tugas negara untuk memberikan dasar filosofi bahwa negara harus bertuhan, rakyatnya juga bertuhan, tetapi bebas bertuhan secara berkebudayaan dengan dasar toleransi, saling menghormati satu dengan yang lain. Bhinneka Tunggal Ika dalam konteks sekarang sebetulnya itu sudah diucapkan beberapa saat atau beberapa bulan sebelum proklamasi antara Bung Karno, Profesor Muhammad Yamin, dan Ide Bagus Supriyo. Konon menurut catatan sidang notulen dari Dopore Cucumbi Cosakai atau BPUPKI itu, Pak Yamin yang pertama mengucapkan kata-kata Bhinneka Tunggal Ika. Sontak kemudian Ide Bagus Supriyo menyambutnya dengan Tanhana Dharma Mangrua. Artinya memang istilah itu sudah sangat populer sekali di Bali saat itu. Dan kemudian akhirnya disepakati untuk menjadi sesanti atau semboyan di dalam lambang negara kita, yang artinya bukan sekedar keberagaman dalam kesatuan teologis seperti semula, tapi ditarik dan diinterpretasikan menjadi lebih luas lagi, yaitu perbedaan dalam suku, ras, agama, budaya, adat istiadat, bahasa, dan lain-lain yang lebih kompleks. Namun kita ini satu bangsa, satu tanah air, yaitu Indonesia. Kita lanjutkan. Saya mencoba untuk menyingkat secara dalam segenggam apa yang kira-kira kita bicarakan sekarang. Yang di tengah adalah Bhinneka Tunggal Ika. Sebetulnya saya mengacu pada seorang ahli Indonesia ya, orang Prancis namanya Denis Lombard. Dia mengatakan demikian: masa awal sebuah kebudayaan atau perorangan
menentukan masa kini dan masa depan. Artinya bahwa bangsa itu berawal dari bagaimana dia sendiri memandang dirinya. Nah, kemudian juga berkaitan dengan itu adalah seorang intelektual Kristen Mesir namanya Milad Hana. Dia menulis buku yang berjudul Qabulul Akar, menerima pihak lain. Dia mengatakan warisan pluralisme suatu bangsa menentukan kearifan untuk mengelola perbedaan. Dan dia memberikan contoh. Mesir itu memiliki 7 pilar peradaban yang disebutkan dengan Amidah al-Sab'ah Lisaksiyatil Masriyah. Jadi 7 pilar peradaban Mesir itu karena merupakan serpian-serpian dari budaya-budaya yang datang sebelumnya. Saya kira Pak Baktiar Ali mengajar khusus di sana, paham nanti. Di sana ada warisan Fir'aun, jadi warisan peradaban yang kuno. Kemudian secara harmoni menerima pengaruh Romawi, Yunani. Ketika agama Kristen masuk, kemudian bersinergi dengan kebudayaan setempat. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Dan demikianlah cuplikan videonya saudara-saudara sekalian, sebagaimana sudah kita dengarkan secara bersama-sama yang diulas oleh Pak Bambang Nursena. Dan memang menarik sekali kalau kita berbicara ataupun membahas terkait dengan Bhinneka Tunggal Ika, terutama bila kemudian dikaitkan ataupun dihubungkan dengan situasi keberagaman dalam konteks toleransi di bangsa kita di Indonesia, terutama dalam hal kebebasan beragama. Karena sampai hari ini masih ada pemberitaan, masih ada kondisi di mana tempat peribadatan seperti gereja sulit sekali dibangun oleh karena ada penolakan dan segala macamnya. Ada juga kegiatan peribadatan yang dibubarkan, ada juga kegiatan ibadah yang dilarang dan segala macamnya dengan berbagai macam alasan yang pada umumnya dilakukan oleh kelompok-kelompok yang mengaku diri adalah kelompok warga dengan atribut-atribut agama yang sangat jelas. Oleh karenanya, saudara sekalian, pada kesempatan ini memang kita coba fokus dulu membahas terkait dengan Bhinneka Tunggal Ika dalam konteks toleransi di bangsa kita di Indonesia. Karena sesungguhnya ini merupakan suatu pergumulan dalam kehidupan berbangsa, karena di tengah-tengah konstitusi menjamin kebebasan beragama, di tengah-tengah konstitusi menjamin bahwa beragama adalah hak dari tiap-tiap warga negara, bahwa beribadah adalah hak dari tiap-tiap warga negara, tetapi di saat yang bersamaan ada warga negara yang juga punya hak yang sama sebenarnya untuk bisa beragama, untuk bisa beribadah, tetapi kerap kali melakukan tindakan persekusi terhadap pemeluk agama lainnya. Di tengah-tengah pula ada pengakuan bahwa beragama itu adalah urusan pribadi, agamamu, agamaku, tetapi kerap kali ikut campur terkait dengan aktivitas keagamaan orang lain. Nah, inilah yang kemudian disayangkan sekali, dan saya pernah sampaikan kenapa hal ini terus terjadi, terus terulang dari waktu ke waktu, apalagi saudara semuanya kalau dalam banyaknya aksinya mereka ketika menolak pendirian gereja, ketika menolak kegiatan peribadatan ataupun mengubarkan ibadah, biasanya orang-orang ini kerap kali berbicara dan mempertanyakan terkait dengan izin. Oleh karenanya lah, kerap kali juga saya sampaikan bahwa mohon kiranya kepada Bapak Presiden Jokowi, juga kepada Pak Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri dan semua pihak terkait ya, agar kiranya memberikan perhatian yang serius dan ekstra terkait dengan perwujudan toleransi di bangsa Indonesia, yang mana konstitusinya menjamin kebebasan beragama. Tetapi saudara semuanya, sekalipun demikian masih saja ada ya warga-warga yang kemudian merasa diri lebih hebat, lebih unggul dibandingkan dengan warga negara lainnya. Sedangkan jelas bahwa tiap-tiap orang yang ada di bangsa di Indonesia ini, apapun status sosialnya, semuanya sama, semuanya setara. Dan itu juga ditegaskan secara lugas dan dahsyat sekali oleh Pancasila dalam silanya yang kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, jadi di dalam Pancasila sendiri jelas keadilan sosial itu haruslah bagi seluruh rakyat Indonesia, bukan bagi sebagian kelompok agama, bukan bagi sebagian kelompok tertentu, tetapi bagi semua orang yang statusnya adalah warga negara Indonesia. Maka keadilan sosial harus terejawantahkan dan diwujud nyatakan dalam kehidupan berbangsa bermasyarakat ya di Indonesia ini.
Nah, oleh karena itulah kita mengharapkan sekali, sebagaimana juga tadi sudah diulas ya, sudah disampaikan oleh Pak Bambang Nursena, terkait dengan situasi keberagaman kita di Indonesia memang luar biasa, saudara ya. Dan satu hal yang kemudian tadi saya pahami pesan dari Pak Bambang Nursena ini, bahwa penting sekali kehidupan bertoleransi itu ya. Penting sekali kehidupan menerima keberagaman itu, karena memang sudah demikian adanya ya. Sudah demikian adanya, bahkan sebelum Indonesia merdeka ya, Nusantara ini beragam itu satu kenyataan yang kemudian tidak bisa dipungkiri. Saudara semuanya, beberapa waktu yang lalu ada pembahasan ya, ada sebuah artikel yang kemudian membahas bahwa kalau beberapa tahun sebelumnya kita mengenal ya, Indonesia ini terdiri dari 34 provinsi, tetapi ternyata sudah bertambah saudara ya. Di awal tahun 2023 dikatakan bahwa ada 38 provinsi di Indonesia ya. Jadi sudah naik dari 34 naik ke 37, lalu kemudian menjadi 38 ya. Bahkan Indonesia ini juga dikenal sebagai salah satu negara besar ya, dengan ribuan pulau ya, dengan ratusan ya suku bahasa yang kemudian ada di dalamnya. Nah, inilah situasi keberagaman yang ada di bangsa kita di Indonesia, dengan 6 agama ya, dengan 6 agama yang disahkan ya, yang diakui di Republik ini. Ada agama Islam, ada agama Kristen, ada agama Katolik, ada agama Hindu, ada agama Buddha, ada Konghucu. Jadi saudara semuanya, inilah situasi kehidupan keberagaman yang ada di bangsa kita di Indonesia, dan sikap yang paling tepat ya, dan kemudian ideologis yang paling relevan menerima, mengakomodir semua keberagaman ini adalah Pancasila. Ya, bahkan juga dikatakan Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia. Ini di dunia loh saudara ya, bukan di Asia Tenggara ya, bukan hanya di Asia, tetapi di dunia. Dengan 17.508 pulau yang dihuni lebih dari 360 suku bangsa. Bukankah ini sesuatu yang luar biasa, saudara-saudara sekalian? Bukankah ini sesuatu yang sangat mengagumkan? Tentu ini sesuatu yang luar biasa dan mengagumkan, menakjubkan. Itulah Indonesia. Ya. Oleh karenanya kita mengharapkan sekali agar orang-orang yang kemudian wataknya intoleran itu bisa dicarikan solusi, bisa diberikan efek jerah oleh para penegak hukum, supaya mereka ini tidak menjadi ya insan-insan yang mengganggu, insan-insan yang kemudian membuat situasi menjadi tidak nyaman, menjadi tidak tentram ya, apalagi dengan situasi keberagaman kita hari ini. Oleh karenanya saudara semuanya, tentu kita terus berharap ya, terus bersuara agar kiranya teruslah tegaknya toleransi di bangsa kita di Indonesia ini ya, teruslah tegaknya keberagaman di bangsa kita di Indonesia hari ini. Itu yang terus dan memang sudah seharusnya harus diulang-ulang dan terus-menerus untuk disuarakan. Ya, tadi di dalam diskusi yang berlangsung hangat itu ya, dengan salah satu pembicaranya adalah Pak Bambang Nursena, juga ada Pak Mahfud MD ya. Kita berharap juga ya, semoga kiranya Pak Mahfud MD juga memberikan atensi ya, ataupun perhatian terkait dengan situasi keberagaman di Indonesia hari ini, karena beliau adalah Menko Polhukam, saudara-saudara ya. Beliau itu adalah seorang menteri koordinator ya. Jadi kita mengharapkan sekali beliau ya juga memberikan perhatian terkait dengan situasi yang ada di tengah-tengah masyarakat hari ini, karena sudah kerap kali terjadi pelarangan ibadah, pembubaran ibadah dengan berbagai macam alasan. Juga kita berharap sekali kepada Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri ya, supaya mengenai PBM ya, nomor 8 nomor 9 tahun 2006 itu dikaji ulang, karena sesungguhnya itu tidak sulit saudara ya, oleh sebab poin-poin yang dikeluh kesahkan, oleh sebab poin-poin yang digumulkan warga gereja terutama dalam hal ini sudah sangat jelas, mulai dari peran FKUB yang dipertanyakan ya, yang diminta untuk diganti, dihapus, ataupun kemudian mengenai proses perizinan dari warga harus setuju dan segala macamnya. Cukuplah dari negara saja melalui Menteri Agama untuk menuntaskan dan memastikan terkait dengan pendirian-pendirian tempat peribadatan itu harus dalam rangka mengejawantakan konstitusi, harus dalam rangka mewujud nyatakan bahwa warga negara berhak ya, dan punya hak untuk beribadah, untuk membangun tempat peribadatan. Terima kasih. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua.